I got so bring it back, make it clap. Bring back 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches up a line, and you know they come to strike. Hold up, what it not, 45 scope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusrinda Kristi dengan NIM 2211308 di administrasi rumah sakit. Di sini saya akan melakukan sebuah penyuluhan yang berjudul TBC atau tuberkulosis. Selamat menyaksikan. Tahu nggak sih apa itu TBC? TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru, yang penularannya dapat melalui droplet batuk, bersin, dahak, dan liur yang terbawa udara dari pasien TBC. Faktanya, TB di Indonesia sangat tinggi loh guys, yaitu menempati posisi nomor 2 di dunia. Oh no, tanda-tanda Baik, terima kasih atas waktu yang telah ibu-ibu berikan. Di sini saya akan melakukan sebuah penyuluhan yang berjudul TBC atau tuberkulosis. Baik, seperti yang ibu-ibu lihat sekalian, di sini adalah pengertian dari TBC, yang dimana TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC pada umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lainnya seperti ginjal, tulang belakang, dan juga merupakan bagian dari otak. Kemudian tuberkulosis dapat disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyebar ketika seseorang menghirup percikan ludah saat penderita TBC batuk, berbicara, bersin, ataupun pada saat penderita TBC itu sedang bernyanyi. Kemudian ada gejala yang dialami saat kita terkena TBC, yaitu gejala yang pertama, batuk yang berlangsung selama 3 minggu. Kemudian bisa ibu-ibu lihat sekalian, yaitu gejala yang kedua, batuk yang biasanya disertai dengan dahak atau batuk berdarah. Kemudian ada nyeri dada yang terasa sakit pada saat kita bernafas atau batuk. Kemudian ada keringat pada malam hari, hilangnya nafsu makan, serta penurunan berat badan, demam, menggigil, dan kelelahan. Nah, jika ibu-ibu merasakan gejala seperti itu merupakan salah satu gejala dari tuberkulosis. Nah, selain menyerang paru-paru, TBC juga dapat menyerang kondisi organ kita dan menyerang daya tahan tubuh kita. Kemudian, gejala TBC juga dapat menyerang pada anak-anak. Apa yang membedakan antara TBC yang pada umumnya dan pada anak-anak? Itu yang pertama, gejalanya berlangsung lebih dari 2 minggu. Yang kedua, berat badannya menurun dalam 2 bulan dan anak tersebut gagal untuk dalam pertumbuhannya. Terus yang ketiga, ada pembengkakan kelenjar getah bening. Yang keempat, ada demam secara terus-menerus selama 2 minggu. Yang kelima, anak tampak lemas dan kurang aktif, serta adanya gejala yang tidak membaik meski telah diberikan antibiotik ataupun nutrisi. Pada gejala TBC juga ini dapat menimbulkan komplikasi, yaitu yang pertama, kerusakan yang terjadi pada paru-paru. Kerusakan yang terjadi pada paru-paru dapat terjadi karena adanya kerusakan permanen pada paru-paru dapat terjadi bila tuberkulosis tidak segera ditangani atau bila pengobatannya tidak berjalan dengan baik. Terus komplikasi yang kedua adalah penyebaran tuberkulosis ke organ lain. TBC yang tidak ditangani dapat menyebar luas ke organ lain dan menyebabkan komplikasi seperti nyeri, patah tulang, kerusakan sendi, meningitis, gangguan kelenjar getah bening, gangguan pada hati atau ginjal, serta penyakit pada paru-paru. Terus yang terakhir, komplikasi yang terjadi pada TBC ialah kematian.
yang dimana TBC dapat menyebar luas ke organ-organ yang berisiko sehingga dapat menyebabkan kematian. Nah, seperti kita lihat dari komplikasi tersebut, ternyata TBC di sini merupakan penyakit atau infeksi yang mematikan. Terus, ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko penularannya. Seperti yang pertama, melemahnya sistem kekebalan tubuh akibat mengidap penyakit atau meminum obat-obatan yang tertentu. Terus yang kedua, bayi dan anak-anak yang kekebalan tubuhnya itu masih berkembang, jika terkena dengan TBC akan perkembangan kekebalannya itu menjadi menurun. Terus orang yang lanjut usia yang sistem kekebalan tubuhnya juga menurun itu dapat menyebabkan terjadinya TBC. Kemudian individu yang berpergian ke daerah kasus dengan TBC yang tertinggi. Ada konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh kita menjadi menurun. Kemudian ada perokok aktif maupun perokok pasif yang bekerja di fasilitas kesehatan yang harusnya berkontak erat dengan orang yang sakit. Kemudian ada tinggal bersama dengan pengidap TBC. Nah, di sini saya melakukan sebuah penyuluhan untuk memberitahukan kepada ibu-ibu bagaimana cara atau upaya kita yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau menghindari penularan dari TBC. Nah, di sini ada beberapa upaya. Yang pertama, kita melakukan vaksinasi BCG, yang dimana vaksinasi BCG adalah Bacillus Calmette-Guerin yang termasuk dalam daftar imunisasi wajib dan diberikan sebelum bayi berusia 2 bulan. Bagi yang belum menerima vaksin BCG dianjurkan untuk melanjutkan vaksinasi bila ada salah satu anggotanya atau keluarga yang menderita TBC. Kemudian ada upaya yang kita lakukan untuk menghindari TBC. Yang kedua ialah penggunaan masker. TBC juga dapat dicegah dengan menggunakan masker saat kita berada di tempat yang ramai atau ketika kita berinteraksi dengan orang lain atau penderita TBC. Pada penggunaan masker, perlu kita ingat untuk menghindari kontak dengan penderita TBC di ruangan yang tertutup atau yang bersirkulasi buruk. Nah, baik, itulah hasil dari materi penyuluhan yang saya bawakan. Mungkin ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Kan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pencegahan pada penyakit TBC. Lalu bagaimana pengobatan pada penyakit TBC ini? Baik, saya akan menjawab. Jadi pengobatan pada penyakit TBC itu terbagi dalam 2 tahap. Yang pertama tahap intensif dan tahap yang berkelanjutan. Yang dimana tahap ini berlangsung 6-8 bulan. Yang dimana tergantung dari berat atau ringannya penyakit TBC tersebut. Nah, penderita juga harus meminum obat secara lengkap dan teratur sesuai jadwal berobat sampai dinyatakan sembuh. Dilakukan 2-3 kali pemeriksaan dahak untuk mengetahui perkembangan kelanjutan pengobatan, yaitu pada akhir pengobatan tahap awal sebulan sebelum akhir pengobatan atau pada akhir pengobatan. Nah, tempat untuk berobat pada penyakit TBC itu bisa di puskesmas, bisa di balai penyakit paru-paru atau BP4, bisa di rumah sakit, klinik, dan dokter praktik swasta. Nah, di puskesmas juga penderita bisa mendapatkan obat TBC secara cuma-cuma atau dengan gratis. Sebagai tambahan, rumah sakit, klinik, dan juga dokter praktik swasta juga bekerja sama dengan program TBC untuk menyediakan obat-obat yang dibutuhkan oleh penyakit TBC secara gratis. Gimana, apakah Ibu sudah paham mengenai pengobatannya? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan
yang telah ibu-ibu berikan kepada saya sehingga dapat menyempatkan waktu untuk dapat dan mengikuti penyuluhan di tempat ini. Nah, semoga materi yang saya bawakan tadi itu dapat bermanfaat. Terima kasih.